Berubah sampai beruban. Karya Madudin. Sobirin tersenyum menikmati pemandangan sawahnya yang mulai menguning. Pertanda sebentar lagi ia akan segera memanen hasil. Ini adalah hasil kesabarannya menggarap satu-satunya sawah peninggalan orang tuanya yang selama ini mangkrak karena lama ditelantarkan. Upayanya cukup terbantu dengan adanya irigasi baru di desanya yang dibangun pemerintah setempat. Teknologi mina padi yang diterapkan menambah keuntungan lain baginya, yaitu punya peternakan ikan di lahan yang sama dengan sawahnya berada. Dulu, selepas dari pesantren, Sobirin pernah menolak ajakan beberapa teman sebayanya untuk merantau ke kota guna melanjutkan pendidikan ataupun sekedar bekerja. Para senior mereka yang sudah duluan ke kota, ceritanya sudah cukup berhasil di sana. Perubahan hidup yang lebih baik sulit dicapai kalau hanya tinggal di kampung. Itu alasan yang mereka utarakan waktu itu. Sobirin bukannya tidak setuju dengan argumen tersebut. Ia sangat ingin menempuh langkah tersebut, merantau untuk perubahan nasib. Tapi pada akhirnya ia memilih untuk tetap tinggal dan membangun kehidupan di kampungnya itu. Menekan gejolak mudanya sembari merawat orang tua. Pesan orang tuanya agar selalu bersabar, seakan menjadi kutukan pada namanya yang memiliki makna orang-orang yang sabar itu. Cuma belakangan ini teman-temannya yang di kota sudah kembali semua ke desa. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini sejak awal 2020 memaksa mereka untuk kembali ke kampung. Di kota sementara ini tidak bisa lagi mencari uang ataupun bersekolah. Pabrik tutup karena tidak bisa beraktivitas. Akibatnya perusahaan sudah tidak sanggup membayar gaji karyawan. Pilihannya terpaksa di PHK atau dirumahkan. Yang masih dibutuhkan tetap bisa bekerja, itu pun harus bekerja dari rumah. Istilahnya work from home atau WFH. Kampus-kampus tidak bisa lagi menggelar pembelajaran tatap muka. Semua dilakukan secara online. Dalam kondisi seperti ini, pilihan teman-temannya hanya kembali ke kampung. Toh, sekarang di kampung juga jaringan internet sudah lancar. Mencari uang di kampung juga masih bisa. Walau tidak banyak pabrik dan uang beredar tidak sebanyak di kota, minimal di desa tidak akan kelaparan karena banyak sayur-sayuran, umbi-umbian, dan padi untuk mengganjal perut. Tidak punya sawah pun bisa hidup. Di kampung sudah biasa saling bantu tanpa hitung-hitungan. Budaya yang mungkin sudah jarang ditemui di kota-kota besar. Kalau sudah begini, sebenarnya siapakah yang mengalami perubahan? Sobirin atau ke teman-temannya yang merantau untuk mengejar perubahan itu? Atas nama perubahan. Di awal era industri, aktivitas merantau atau keluar dari kampung atau kota asal ke tempat yang baru memang menjadi pilihan banyak pemuda seperti teman-teman Sobirin untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Mencari perubahan dalam perantauan seolah menjadi manifestasi keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Berubah berarti berani merantau. Sebelum hari ini pun, sudut pandang kita telah banyak mengalami perubahan. Pamor bekerja di kota telah mengalahkan luhurnya pekerjaan bertani di desa. Sehingga para angkatan kerja berbondong-bondong merantau ke kota untuk mencari kerjaan, alih-alih membuat kerjaan sendiri. Doktrin mau sukses harus merantau, seperti menjadi lagu perjuangan pengantar anak muda keluar dari tempat asal. Kurikulum pendidikan pun ikut berubah. Tujuannya untuk mempersiapkan tenaga terampil yang siap kerja di industri yang semakin berkembang. Kota-kota besar menjadi tujuan untuk melanjutkan pendidikan berkualitas dengan jaminan pekerjaan mapan. Belakangan para orang tua di kota juga rela merogoh kocek lebih dalam untuk menyekolahkan anak-anak mereka sejak dini di sekolah-sekolah berkualitas dan terintegrasi yang menjual jargon, mencetak generasi yang siap menghadapi perubahan. Seolah perubahan merupakan momok yang menakutkan
yang tidak akan sanggup dihadapi oleh anak-anak kita di masa depan. Perubahan atau change telah menjadi dogma dalam kehidupan. Pasti terjadi dan tidak bisa dihindari. Arahnya acak, tidak bisa ditebak. Sampai-sampai Renald Kasali perlu menulis buku tersendiri tentang perubahan dalam bukunya Change atau Perubahan. Dalam bukunya itu beliau mengutip kata Charles Handy tahun 1994 yang menggambarkan kalau perubahan itu mengikuti pola sigmoid curve atau kurva S. Bentuknya seperti huruf S yang tertidur, naik turun. Kadang indah, tapi seringkali tidak nyaman dan menyakitkan. Tapi itu harus kita alami. Seperti kata John F. Kennedy, perubahan adalah hukum kehidupan. Setiap organisme hidup pasti berubah. Kita bisa memilih mengantisipasinya, bereaksi terhadapnya, atau karena krisis dipaksa untuk menerimanya, sebagaimana yang terjadi hari ini. Memasuki era industri informasi, adaptasi teknologi baru terjadi semakin cepat. Perubahan tidak lagi ke kota dan pabrik-pabrik, tapi telah merambah di hampir seluruh pelosok negeri, merasuk hampir seluruh sendi kehidupan dan generasi. Orang-orang seolah berlomba agar tidak tertinggal oleh perubahan. Internet, smartphone, dan media sosial semakin murah dan meriah. Di satu sisi, strata sosial juga berubah. Prestise dan gengsi tidak lagi dibangun dengan besaran gaji dan luasnya lahan yang dimiliki, tapi lebih kepada penampilan di media sosial. Merek lebih penting ketimbang fungsi. Komentar orang menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan dibandingkan membangun tujuan mandiri. Bahkan untuk sekedar berpenampilan harus mengikuti selera netizen, warga kehormatan di internet yang nggak tahu jumlah dan keberadaannya. Alasannya karena sudah viral, dunia sudah berubah, dan kita mau tak mau harus mengikutinya. Namun ada pertanyaan yang menggelitik bagi saya. Jika perubahan itu sesuatu yang pasti, apakah kita harus selalu mengejarnya? Bukankah ia akan datang menghampiri kita? Jangan-jangan drama kegandrungan kita mengikuti tren perubahan hari ini karena latah mengejar simbol perubahan semata dan gagal memahami substansi dari perubahan itu. Sibuk memoles kulit atau penampilan, tapi lupa membangun isi atau kualitas diri. Hanyut dan terjebak bekerja dalam arus perubahan, tapi lupa belajar darinya. Jika ini yang terjadi, menjadi terkonfirmasi kenapa lebih banyak mental yang keteteran atas krisis yang hari ini menimpa kita. Barangkali karena selama ini kita abai membangun sikap mental menghadapi setiap perubahan. Barangkali tafsir melantau untuk perubahan sudah tidak terlepas lagi sebagai sebuah aktivitas migrasi atau perpindahan fisik semata, tapi perlu dimaknai sebagai migrasi pemikiran dan mental kita. Migrasi yang sebenarnya tidak perlu jauh-jauh dilakukan. Cukup di rumah saja, di kampung saja, atau di tempat kita berada hari ini. Allah juga dalam Al-Quran mengisyaratkan dengan gamblang konsekuensi dalam setiap perubahan sekaligus memberi kabar tentang sikap mental untuk menghadapinya, yaitu dengan bersabar. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sobirin tidak membaca buku Change karya Renald Kasali yang profesor terkenal dari UI itu. Ia juga tidak banyak paham kandungan Al-Quran, hanya bisa membacanya. Ia cuma tahu kalau bapak dan emaknya memberi namanya Sobirin itu biar menjadi orang yang sabar, dan ia hanya menjalankan amanah tersebut. Ternyata tanpa bertele-tele, Sobirin telah menerapkan sikap mental terkait dalam ternyata tanpa bertele-tele, Sobirin telah menerapkan sikap mental terbaik dalam menghadapi perubahan. Karena kita semua pasti berubah. Paling tidak berubah sampai berubah, toh. Di antara Anda mungkin ada yang bertanya-tanya,
Siapakah Sobirin dan di manakah kampungnya? Saya juga nggak tahu dan tidak pernah bertemu dengannya. Itu hanya sosok imajinatif saya saja. Ia mungkin ada dalam diri saya atau dalam diri Anda. Saya cuma mencoba membangunkannya saja. Penulis tinggal di Bengkulu, Abi dari Virus Haura dan Vidya. Bengkulu, 1 Juli 2020.